Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Aprilia Sari. Saya dari kelas B semester 4, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman tugas dari beberapa kelompok yang telah presentasi untuk mata kuliah kemuhammadiyahan dengan dosen pengampu Bapak Fatur Rahman. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah kemuhammadiyahan. Untuk materi yang pertama yang telah disampaikan oleh kelompok 1 dengan judul Gerakan Pembaharuan Islam. Pembaharuan Islam adalah proses pemurnian di mana konsep pertama atau konsep asalnya dipahami dan ditafsirkan sehingga lebih jelas bagi masyarakat pada masanya, dan lebih penting lagi penjelasan itu tidak bertentangan dengan aslinya. Pembaharuan Islam mempunyai rujukan yang jelas, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara pembaruan lain akan terus berproses kepada makna atau tajdid. Tajdid di sini mencerminkan suatu kondisi yang berlanjut, yaitu supaya menghidupkan kembali keimanan Islam serta praktik-praktiknya dalam komunitas kaum muslimin. Hal-hal yang mendasari munculnya gerakan pembaruan Islam diantaranya: yang pertama, kekeliruan akidah. Yang kedua, budaya barat yang mulai tercampur di negara-negara Islam. Yang ketiga, budaya yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Yang keempat, ketidaksejalannya pemikiran antara organisasi Islam. Yang kelima, dunia Islam mengalami kemunduran dibandingkan dengan budaya barat, sehingga mereka berusaha bangkit dengan mencontoh budaya barat dalam masalah-masalah politik dan peradaban untuk menciptakan balance of power. Pengaruh pembaharuan Islam adalah: yang pertama, menjadikan Islam kembali ke tuntunan Al-Quran dan hadis yang memang sudah seharusnya. Yang kedua, menjadikan Islam lebih maju dibanding apapun sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan ilmu teknologi modern, tetapi tetap dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, mengembalikan kemurnian ajaran Islam yang sebelumnya sudah tercampur dan menyimpang dari ajaran Islam sehingga menimbulkan kekufuran. Para tokoh Islam berusaha menggerakkan umat Islam untuk memperbaharui kehidupan serta mendorong umat Muslim untuk mengusir dominasi bangsa Barat di negara-negara Islam seperti Indonesia. Nah, di tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh pembaharuan Islam seperti Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Sayyid Ahmad Khan, dan lainnya. Materi kelompok 2 yaitu memahami latar belakang dan tujuan Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 November tahun 1912 Masehi di Yogyakarta. Muhammadiyah adalah organisasi gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Penjelasan mengenai Islam yang sebenar-benarnya sebagaimana yang tertera dalam maksud dan tujuan Muhammadiyah di atas dimaknai sebagai masyarakat tauhid yang moderat, teladan, inklusif, dan toleran, serta mempunyai kesadaran mengemban amanah sebagai wakil Allah di bumi yang bertugas menciptakan kemakmuran, keamanan, kenyamanan, dan keharmonisan, serta cepat menyadari kesalahan dan kekhilafan untuk kemudian meminta maaf sehingga terhindar dari dosa dan durhaka yang berkepanjangan supaya upaya mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah dapat dijelaskan sebagai berikut. Ada dua faktor, yaitu faktor subjektif. Faktor subjektif
berkaitan dengan pribadi Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwa beliau sendiri pendiri Muhammadiyah pada saat itu dianggap memiliki karakteristik yang khas. Di antaranya adalah memiliki kepekaan sosial yang tinggi, cepat mendiagnosa penyakit umat dan menentukan terapinya. Salah satu obsesinya ia ingin menyatukan ulama Indonesia serta meningkatkan pendidikan umat Islam di Indonesia. Sebab hanya dengan pendidikan yang memadai, Islam bisa lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan. Yang kedua ada faktor objektif. Yang dimaksud dengan faktor objektif adalah fakta-fakta real yang terjadi dan menimpa umat Islam dan bangsa Indonesia. Faktor objektif ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Dari segi internal, diantaranya kondisi umat Islam Indonesia pada saat itu secara umum adalah rendah pemahamannya terhadap ajaran Islam. Hal ini sebagai akibat dari rendahnya kualitas pendidikan yang dimiliki. Akibat dari rendahnya pemahaman mereka terhadap agama Islam, maka seringkali terjadi distorsi. Terlebih pada kurun waktu itu Islam lebih dipahami secara fikih semata. Dari segi eksternal, diantaranya adalah kondisi bangsa Indonesia pada saat itu dijajah oleh Belanda. Dan sangat logis bahwa bangsa Indonesia yang terjajah adalah bangsa yang rendah harga dirinya, atau bisa dikatakan bodoh dan miskin, serta kehilangan dinamika. Berdirinya Muhammadiyah juga karena alasan-alasan dan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. Yang kedua, reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. Yang ketiga, reformulasi ajaran dan pendidikan Islam. Yang keempat, mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar. Untuk materi kelompok 3 dengan judul Memahami Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Pemikirannya. Muhammad Dahlan dididik dalam lingkungan pesantren sejak kecil yang mengajarinya pengetahuan agama serta bahasa Arab. Ia menunaikan ibadah haji di Mekah pada usia 15 tahun atau sekitar pada tahun 1883. Lalu dilanjutkan dengan menuntut ilmu agama dan bahasa Arab di Mekah selama 5 tahun. Disinilah ia berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam dunia Islam, seperti halnya dengan Muhammad Abduh Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Buah pemikiran tokoh-tokoh Islam ini mempunyai pengaruh yang sangat besar. Jiwa dan pemikirannya penuh disemangati oleh aliran pembaharuan ini yang kelak kemudian hari menampilkan corak keagamaan yang sarna, yaitu melalui Muhammadiyah, yang bertujuan untuk memperbaharui pemahaman keagamaan atau keislaman di sebagian besar dunia Islam saat itu yang masih bersifat ortodoks atau kolot. Dari berbagai ilmu agama yang dipelajari oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat pemikiran beliau bertambah. Adapun pokok-pokok pemikiran beliau, yang pertama, dalam bidang akidah, pandangan beliau sejalan dengan pandangan dan pemikiran ulama salaf. Yang kedua, menurut beliau bahwa beragama itu adalah beramal, artinya berkarya dan berbuat sesuatu, melakukan sesuai dengan isi pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Orang-orang yang beragama ialah orang menghadapkan jiwanya dan hidupnya kepada Allah yang dibuktikan dengan tindakan dan perbuatan seperti rela berkorban bagi harta benda miliknya dan dirinya, serta bekerja dalam kehidupan untuk Allah SWT. Yang ketiga, dasar pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jika keduanya tidak ditemukan kaidah hukum yang eksplisit, maka ditentukan berdasarkan kepada penalaran dengan mempergunakan berpikir logis serta ijma dan qiyas. Yang keempat, terdapat jalan untuk memahami Al-Quran, yaitu memahami artinya. Memahami maksudnya selalu bertanya kepada diri sendiri, apakah larangan dan perintah agama yang telah diketahui sudah ditinggal atau dijalani, dan perintah agama yang telah dikerjakan, serta tidak mencari ayat lain sebelum isi sebelumnya dikerjakan. Yang kelima,
Beliau menyatakan bahwa tindakan nyata adalah wujud konkret dari penterjemahan Al-Quran yang dilandasi dengan kemampuan akal pikiran atau ilmu logika. Yang keenam, beliau memiliki pedoman hidup untuk selalu menenangkan gerak hati untuk selalu maju dengan landasan moral dan keikhlasan dalam beramal. Dan yang terakhir, ketujuh, selalu melek ilmu pengetahuan yang selalu berkembang seiring zamannya. Untuk materi kelompok 4 yaitu memahami muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Anggaran dasar Muhammadiyah memuat nama organisasi, nama pendiri, tempat bisnis, identitas dan asas, lambang organisasi, maksud dan tujuan, usaha, manajemen, pimpinan, unsur pimpinan, organisasi otonom, permusyawaratan, rapat, kekayaan dan keuangan, serta laporan. Nah, dalam anggaran dasar Muhammadiyah ini, di dalamnya itu lebih tepatnya kepada inti-inti dari organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Nah, yang kelima, materi tentang memahami kepribadian Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya ialah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar yang ditujukan kepada dua bidang, perseorangan dan masyarakat. Dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar pada bidang pertama terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan atau tajdid, yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni. Dan yang kedua, kepada yang belum Islam, bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam. Dalam perjuangan melaksanakannya usaha menuju tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan, kebaikan, dan kebahagiaan luas merata. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam muqaddimah anggaran dasar, yaitu hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Yang ketiga, mematuhi ajaran-ajaran Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. Sifat-sifat Muhammadiyah. 10 sifat kepribadian Muhammadiyah itu menjadi sifat kebangsaan Muhammadiyah sebagai moderasi saat ini. Sifat moderat yang tercantum dalam 10 sifat kepribadian Muhammadiyah harus kita gelarakan pada media sosial saat ini. Maka Muhammadiyah memiliki dan wajib memelihara sifat-sifatnya, terutama yang terjadi pada di bawah ini, yaitu yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Yang keenam, amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta merujuk contoh teladan yang baik. Yang ketujuh, aktif dalam arus perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedelapan, kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam dan membela kepentingannya. Yang sembilan, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, 10, bersifat adil dan kolektif ke dalam atau keluar dengan kebijaksanaan. Nah, untuk materi kelompok 6 yaitu matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah.
Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini merupakan dokumen ideologis di Muhammadiyah karena memuat pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis, keagamaan, dan keutamaan yang menjadi ranah gerak utama Muhammadiyah. Isi matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di muka bumi ini. Yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai Nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa serta menjamin kesejahteraan hidup materi dan spiritual di dunia dan ukhrawi. Yang ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam itu berdasarkan Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Nah, yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksanakannya ajaran Islam yang meliputi bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Yang terakhir, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan, dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil, makmur, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan dari saya tentang rangkuman dari beberapa kelompok yang telah presentasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata atau ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.